Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini, dan welcome buat teman-teman yang bergabung. Kali ini kita masuk lagi pada seri pengetahuan, khususnya pada bidang matematika. Ya, pembahasan kita pada kali ini yaitu integral. Tada, jadi lebih spesifik ke integral tak tentu. Nah, biasa mungkin adik-adik sudah paham bahwa integral di sini adalah kebalikan dari turunan. Nah, materi turunan dan pengaplikasiannya juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, jadi karena integral di sini adalah kebalikan dari turunan atau biasa disebut anti turunan. Oke, jadi saya akan mulai dari definisi. Misalkan di sini ada f besar ya. Di sini f besar adalah anti turunan dari suatu fungsi f ya. Di sini f kecil pada suatu selang yang kita misalkan itu selangnya i, maka f besar aksen x, oke, jadi turunan dari f besar ini adalah fx, oke, f kecil. Untuk setiap x itu ada pada selang i. Nah, contoh. Misalkan contoh yang pertama, f besar x ya atau fx itu sama dengan x kuadrat. Kemudian turunan pertama dari f besar ini atau f aksen x ini kita tulis fx ya, f kecil itu adalah 2x. Oke, bisa dipahami ya. Nah, contoh yang kedua ini fungsi trigonometri, misalkan fx ya. F besarnya di sini fx sama dengan sin x, maka turunan pertama dari fx itu kita tulis f kecil ya, fx adalah cos x. Oke. Nah, dari dua contoh ini kita bisa ambil kesimpulan untuk contoh yang pertama. Nah, jadi turunannya bahwa f kecil x itu sama dengan 2x adalah turunan dari f besar yaitu x kuadrat. Nah, bisa juga dikatakan bahwa x kuadrat ini adalah anti turunan dari 2x. Nah, kesimpulan untuk contoh nomor 2, f kecil x yaitu cos x adalah turunan dari f besar x yaitu sin x, atau bisa dikatakan bahwa sin x adalah anti turunan dari cos x. Namun setelah kita tinjau lebih jauh lagi, tidak semudah itu kita bisa mendefinisikan suatu anti turunan dari suatu fungsi. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat lagi contoh berikut ini. Oke, jadi ini misalkan saya punya dua contoh. Yang pertama f besar ya, f besar x. Di sini saya misalkan f1. f1x sama dengan x kuadrat plus 1. Kemudian untuk contoh kedua, f2x sama dengan x kuadrat dikurang 3. Nah, di sini kalau adik-adik bisa lihat bahwa di soalnya masing-masing memiliki x kuadrat ya. Jadi x kuadratnya sama. Yang membedakan ini adalah konstantanya. Oke, baik, jadi langsung saja kita turunkan, maka kita peroleh. Nah, setelah kita turunkan, untuk yang pertama, contoh yang pertama, f1 aksen x itu diperoleh 2x karena turunan dari x kuadrat itu adalah 2x, dan kemudian untuk konstanta di sini 1, turunannya itu 0. Selanjutnya, f2 aksen x itu turunannya adalah 2x juga karena x kuadrat turunannya 2x dan turunan dari 3 itu adalah 0. Nah, dari contoh ini kita bisa simpulkan bahwa x kuadrat plus 1 bukan satu-satunya fungsi yang memiliki turunan 2x. Mengapa? Karena dari
kedua contoh ini kita bisa lihat bahwa dari fungsi x kuadrat plus 1 dan fungsi x kuadrat min 3 itu untuk sama masing-masing memiliki turunan 2x. Sehingga bentuk untuk turunan fx adalah, nah jadi sehingga bentuk untuk anti turunan fx adalah, jadi di sini f-nya kecil ya, fx adalah fx, f-nya besar, fx plus c. Nah, c di sini adalah konstanta yang nilainya tidak tentu atau tidak pasti. Sehingga kita bisa menotasikannya seperti, oke, jadi dinotasikan seperti ini. Jadi ini notasi dari integral, kemudian maksudnya ini adalah integral dari suatu fungsi x ya. Nah, di sini dx maksudnya kita mengintegralkan fungsi tersebut terhadap x, oke. Sehingga integral dari suatu fungsi fx yang diintegralkan terhadap x itu adalah fx, f besar x plus c. Nah, jadi untuk integral tak tentu kita selalu menambahkan plus c ya. Oke, jadi kita selalu menambahkan positif C untuk anti turunannya. Oke, tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Nah, kita akan lanjut ke formula integral. Jadi, tetap semangat. Tada, dan ini formula yang pertama. Dan ini akan pasti ya, pasti akan lebih sering kita gunakan. Oke, jadi yang pertama itu adalah integral x berpangkat n dx, maksudnya integral x berpangkat n terhadap x. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Sama dengan 1 per n plus 1 dikali x berpangkat n ditambah 1, dan jangan lupa untuk menambahkan konstanta. Oke, jadi plus c. Nah, maksudnya di sini adalah untuk menentukan atau mencari integral dari suatu fungsi yang berpangkat n. Nah, maka caranya itu kita bisa mencarinya dengan cara 1 per atau 1 dibagi pangkat dari fungsinya, oke, n ditambah dengan 1, kemudian dikali dengan fungsinya tadi, dan jangan lupa pangkat dari fungsinya itu ditambahkan 1. Oke, dan plus c. Nah, contohnya. Oke, misalkan di sini contohnya integral x kuadrat dx. Oke, jadi di sini yang berpangkat n-nya di sini adalah 2 ya. Jadi n-nya di sini adalah 2, sehingga kita bisa peroleh integralnya yaitu 1 per 2 plus 1 dikali x. Ingat, pangkatnya juga ditambah dengan 1, 2 plus 1 plus c. Sampai di sini bisa dipahami ya, sehingga diperoleh 1 per 3 x berpangkat 3 plus c. Nah, penulisannya bisa juga seperti ini, x berpangkat 3 per 3 plus c. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nah, saya berikan lagi contoh yang kedua, masih sama dengan formula yang pertama. Nah, misalkan di sini contohnya integral 1 dx. Nah, kita lihat di sini bahwa 1 di sini kita tidak melihat formula ada berpangkat ya, ada pangkat n-nya atau bentuknya perpangkatan. Nah, tapi kita bisa mengaplikasikan formula ini untuk menentukan integral dari contoh ini ya. Misalkan seperti ini. Jadi, 1 yang tadi konstanta itu berubah menjadi integral x
berpangkat 0 dx. Oke, karena diintegralkan terhadap x ya. Jadi integral x berpangkat 0 dx. Nah, di sini setiap yang berpangkat 0 pasti hasilnya akan 1. Jadi apapun yang berpangkat 0 itu pasti hasilnya 1. Sehingga kita peroleh hasil integralnya adalah, sehingga diperoleh 1/0 ditambah 1 dikali x, pangkatnya ditambah 1 juga, jadi 0 ditambah 1 plus c, sehingga diperoleh x plus c. Jadi bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Oke, jadi untuk formula nomor 1 ini memang akan selalu kita gunakan untuk menyelesaikan contoh atau soal-soal integral. Nah, kita lanjut ke formula yang kedua. Misalkan di sini ada integral sin x dx. Jadi adapun contoh integral dari trigonometri itu kita tetap memperoleh hasil integralnya itu tetap langsung dari turunannya. Jadi misalkan ini soalnya yang kedua. Nah, di sini untuk menjawabnya kita tinggal mencari turunan apa ya yang ketika diturunkan itu menghasilkan sin x. Sehingga jawabannya itu adalah negatif cos x. Karena turunan dari cos x di sini adalah sin x, sehingga kita kalikan saja negatif sehingga diperoleh sin x ya. Oke, jangan lupa positif c-nya. Oke, saya berikan contohnya lagi. Misalkan integral cos x dx, maka kita tinggal mengingat lagi apa ya ketika kita turunkan itu menghasilkan cos x. Nah, di sini sudah jelas sekali bahwa jawabannya atau integral dari cos x ini adalah sin x. Karena ketika sin x ini diturunkan menghasilkan cos x ya. Jadi jangan lupa positif c-nya. Jadi kalau trik atau ya tips ya untuk integral trigonometri, jadi ketika kalian menghafal turunan dari trigonometri itu, nah maka kalian akan lebih mudah mengerjakan integralnya seperti itu, karena kan kalian sudah pahami di awal bahwa integral itu adalah kebalikan dari turunan. Oke, dan untuk memudahkan kalian saya berikan bocoran formula-formula dari bentuk integral. Maksudnya formula-formula dari bentuk integral trigonometri. Oke, jadi tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Dadah! Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, jadi yang berikutnya adalah sifat kelinearan integral. Jadi contohnya, nah misalkan di sini ada integral k dikali fx dari integral diintegralkan terhadap x atau dx. Nah, di sini misalkan ada konstanta ya. Konstanta ini dikalikan dengan suatu fungsi lalu ingin diintegralkan terhadap x. Nah, di sini kita bisa mengeluarkan konstanta tersebut ya, sehingga bentuknya seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi untuk sifat yang pertama itu konstantanya bisa dikeluarkan. Jadi k dikali integral fx yang diintegralkan terhadap x. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, saya berikan contoh. Nah, di sini contohnya integral 4x pangkat 3 dx. Nah, di sini kita bisa keluarkan konstantanya ya. Karena di sini ada 4 ya. Nah, 4 di sini adalah konstanta. Sehingga kita bisa keluarkan 4 jadi seperti ini, 4 kali integral x pangkat 3 dx. Selanjutnya kita tinggal integralkan x berpangkat 3 ini sesuai formula yang sudah kita bahas sebelumnya tadi ya.
Oke, sehingga diperoleh, nah di sini diperoleh 4 kali 1/4 kali X pangkat 4 plus C. Nah di sini bisa lebih disederhanakan ya. Jadi ini saling menghabiskan sehingga diperoleh X berpangkat 4 plus C. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke sifat yang kedua, yaitu pengintegralan terhadap dua buah fungsi ya, baik dijumlahkan maupun dikurangkan. Oke, jadi untuk sifat yang kedua ini, misalkan ada integral fx entah dijumlahkan atau dikurangkan terhadap fungsi gx ya, terhadap variabel x. Nah, di sini bisa kita peroleh integralnya dengan cara masing-masing fungsi kita integralkan, kemudian kita jumlahkan atau kita kurangkan. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Nah, jadi contohnya misalkan integral 3x kuadrat plus 4x dx. Itu kita bisa pisahkan ya. Jadi kita integralkan 3x kuadrat dx plus integral 4x dx. Oke, nah untuk cara pengintegralannya sama seperti formula yang sudah kita bahas sebelumnya, sehingga diperoleh. Oke, jadi kita terapkan dulu sifat yang pertama. Jadi konstantanya bisa kita keluarkan dari integral, kemudian kita integralkan fungsinya. Oke, lanjut 3 kali 1/3 x pangkat 3 plus c1 ditambah 4 kali 1/2 x pangkat 2 ditambah c2. Nah, di sini bisa saling disederhanakan ya, bisa disederhanakan sehingga diperoleh x pangkat 3 plus c1 ditambah 2x kuadrat plus c2. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa c1 dan c2 ketika dijumlahkan juga nanti hasilnya menjadi suatu hasil yang tak tentu ya, atau tetap akan menjadi konstanta, sehingga kita bisa menulisnya lebih sederhana lagi, yaitu x kuadrat, sini x berpangkat 3 ya, x berpangkat 3 plus 2x kuadrat plus c besar. Nah, kita tulis saja c besar. Nah, dimana untuk c besar di sini adalah c1 plus c2. Oke, bisa dipahami ya? Oke, jadi sekian dulu untuk materi integral tak tentu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.